Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas anak-anak di sekolah untuk menghitung sudut terkecil dari jarum jam. Ini sudut terkecilnya ya, antara jarum jam. Ini ada beberapa metode. Mungkin yang paling sederhana adalah menggunakan rumus, karena ini lebih mudah tinggal menghitung. Caranya bagaimana? Sebenarnya kan untuk menghitung sudut ini adalah menghitung selisih antara sudut jarum jam terjauh dikurangi sudut jarum jam terdekat. Ya, selisih dari mana? Sudut dari patokannya adalah dari angka 12, jam 12. Jadi sudut yang ini dikurangi sudut yang ini, maka nanti ketahuan nih sudut yang ininya berapa ya. Mungkin adik-adik agak bisa mengerti, membayangkan maksudnya sudut terkecil, yaitu sudut yang paling kecil di antara kedua jarum jam ya. Ini bisa menggunakan rumus. Saya udah coba untuk mempelajari bahwa ini bisa dihitung dan menggunakan rumus supaya lebih mudah. Rumusnya bagaimana? Seperti contoh soal yang ini ya, kita jam yang tertera di sini, ini adalah jam 2 lebih 20 menit. Coba kita hitung ya, 02 lebih 20 menit. Caranya apa? Kita tentukan sudut jarum jam panjang ini berapa sih sudut jarumnya terhadap 12. Kita singkat aja, jarum jam panjang adalah PJ. Rumusnya adalah menit dikali 6 derajat. Ini cara penghitungannya. Kenapa 6 derajat? Karena setiap pergerakan 1 menit jarum jam panjang itu sebenarnya dia itu bergerak dari ini kan titik pusatnya ya, dia bergerak sebanyak 6 derajat setiap 1 menit. Makanya nanti turun rumusnya seperti ini. Jadi dari mana datangnya 6 derajat sebenarnya seperti itu. Nanti lebih detail lagi saya jelaskan di video yang lebih lanjut. Untuk jarum jam pendek, berapa posisi jarum jam pendek? Untuk jarum jam pendek kita bisa menggunakan rumus ini dalam kurung ya, karena ada dua operator kali dan penambahan. Nah, ini rumusnya adalah jam dikali 30 derajat. Kenapa ada 30 derajat? Karena setiap 1 jam dia bergerak, ini dari sini ke sini 1 jam, jarum pendek itu bergerak sebanyak 30 derajat. Dari sini ke sini berarti 2 jam sebanyak 60 derajat dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah kita gunakan rumus jam dikali 30 derajat. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ketika kita melihat katakanlah ini jam 2 lebih 20 menit, jadi sebenarnya jarum pendeknya tidak benar-benar di angka 2, tapi dia lebih dikit. Makanya kita menggunakan rumus ada penambahannya karena ada selisih. Caranya adalah dengan menambahkan, kalau di rumus saya turunkan dan menambahkan menit dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena setiap pergerakan 1 menit jarum jam panjang itu sebenarnya jarum jam pendek bergerak sebanyak 0,5 derajat. Jadi untuk mempermudahnya, pergerakan jarum jam panjang dibagi 2 karena dikali dengan 0,5. Sebuah angka dikali 0,5 itu sama dengan angka tersebut dibagi 2. Makanya nanti turun rumus ini, menit dibagi 2. Oke, untuk kasus yang ini jam 2 lebih 20 menit kita bisa hitung. Kita masukkan aja ke rumus. Untuk jarum jam panjang berapa sih posisinya? Berarti kan tinggal masukin menit 20 menit dikali 6 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk jarum jam pendek itu sama, masukin ke rumus jam 2 dikali 30 derajat ditambah menitnya berapa? 20 menit dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dikali 30, 60 derajat, ditambah 20 bagi 2, 10 derajat, sama dengan 70 derajat. Nah, untuk menghitung sudutnya, nah berapa sih sudutnya? Aduh, lupa simbol sudut apa ya. Ya, anggap aja ini sudut ya. Atau apa ya, sudut. Wah, saya sendiri belum menentukan simbol nih. Anggap aja ini sudut ya, simbol sudut. Berapa sih sudutnya? Untuk selisih sudutnya, hasil sudut terbesar dikurangi sudut terkecil. Kenapa harus sudut terbesar dikurangi sudut terkecil? Supaya hasilnya selalu positif. Karena kan kita cari selisih. Walaupun hasilnya negatif sebenarnya sama, karena yang kita lihat adalah angkanya, selisihnya. Misalkan 70 dikurang 120, 110 dikurang 70 hasilnya sama. Nilainya itu adalah 50 ya. 120 ini kan yang terbesarnya, 120 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 50 derajat. Berarti diketahui nih sudutnya adalah 50 derajat. Oke, mudah kan? Nah, tapi nanti ada pengecualian. Andai kata, katakanlah nih, soalnya saya rubah ya, jamnya kita putar seperti ini. Nah, dengan rumus yang saya gunakan, yang saya
hitung ini sebenarnya nanti yang dicari itu yang ini, yang diketahui, yang diketemukan itu adalah sudut yang ini ya, karena sudut antara jarum yang ini yang terdekat terhadap sudut jarum jam terjauh kalau rumus yang saya pakai ini, yang saya turunkan. Jadi andai kata kasusnya seperti ini, sederhana, kita lihat aja ya contoh kasusnya. Ini jam 2 lebih 50, kita masukkan 02 lebih 50 menit. Oke, untuk jarum jam panjang berapa? Jarum jam panjangnya berarti posisinya adalah di posisi berapa? 50 menit dikali 6 derajat sama dengan 300 derajat. Untuk jarum jam pendek berapa? Jarum jam pendek berarti jamnya berapa? Jam 2 dikali 30 derajat ditambah menitnya berapa? 50 dibagi 2. Hasilnya berapa? 60 derajat ditambah berapa? 50 bagi 2? 10 derajat. 10 kok jadi 10? 25 derajat, maaf ya. Kenapa jadi kepikiran ke atas? Sama dengan 85 derajat. Oke, di sini kan kalau kita lihat kan hasilnya sudutnya berapa? Nanti yang paling besar dikurangi yang terkecil aja supaya mudah, yaitu 300 derajat dikurang berapa? 85 derajat. Nah, loh, berapakah itu hasilnya? Hasilnya adalah 215 derajat. Karena ini hasil 215 derajat, ini ada pengecualian. Jadi rumus ini berlaku andai kata hasilnya lebih dari 180 derajat, ini kan 215 ya. Andai kata lebih dari 180 derajat, maka sudut yang terkecil itu, karena ini kan 215 berarti dia sudutnya besar, sedangkan yang dicari sudut terkecil. Maka karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, terus dari rumus yang kita turunkan diketemukan yang ini 215 derajat, maka yang ini adalah selisihnya. Selisih dari mana? Selisih dari lingkaran penuh dikurangi yang diketahui, yang diketemukan 215. Berarti satu lingkaran penuh berapa? 360 derajat dikurangi ini, berarti sudut yang kita cari ya, bukan sudut yang ini ya, sudut yang kita cari. Jadi yang ini nih sebenarnya yang dicari sudut terkecil adalah 360 dikurang 215 derajat ya. Hasilnya adalah berapa coba? 60 ditambah 85. Oke, 145 derajat. Jadi hasilnya yang sudut yang ini 145, karena yang ini diketemukan tadi 215 derajat. Ya, itu mungkin sederhananya. Jadi untuk penguraian kenapa muncul angka ini 30 derajat, kenapa muncul angka 6 derajat di rumusnya, kenapa ini muncul angka 2, saya lanjutkan di video lainnya yang lebih detail ya. Itu aja mungkin untuk membantu menghitung sudut terkecil sebuah jam jika dimasukkan ke rumus supaya lebih cepat menghitungnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.